Halo semuanya, nama saya Reza Rahmawati dari kelompok 10 NPM 2023-125-0057. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang adverb clause. Jadi adverb clause ini adalah dependent clause yang memiliki subject dan verb. Nah, fungsinya ini memberikan keterangan pada main clause. Nah, adverb clause ini tidak bisa berdiri sendiri dan biasanya diawali dengan subordinating conjunction. Contohnya, because I was tired, I went to bed. Nah, because I was tired ini adalah adverb clause, I went to bed ini main clause, dan because ini subordinatingnya. Ciri-cirinya yang pertama, memiliki subject dan verb, tidak dapat berdiri sendiri, biasanya diawali subordinating conjunction, dan memiliki keterangan pada main clause. Selanjutnya kita masuk ke structure dan unsur adverb clause. Nah, polanya ini biasanya subordinating conjunction plus subject plus verb dan plus main clause. Contohnya, because she was sick, she didn't go to school. Atau polanya bisa main clause plus subordinating conjunction plus subject plus verb. Contohnya, she didn't go to school because she was sick. Nah, unsur-unsurnya ini ada subordinating conjunction, bisa pakai because, when, if, dan although. Dan subject ini merupakan pelaku dalam klausanya, dan verb ini adalah kata kerja, dan main clause adalah klausa utama yang dapat berdiri sendiri. Kita masuk ke jenis-jenis adverb clause. Nah, jenis adverb clause ini ada beberapa. Yang pertama, time. Jadi time ini fungsinya untuk menunjukkan waktu, dan conjunction yang biasa dipakai itu when, before, after, dan while. Nah, contohnya, when I arrived, she left. Selanjutnya, place. Nah, place ini fungsinya untuk menunjukkan tempat, dan conjunction yang biasa dipakai itu where sama wherever. Contohnya, sit wherever you want. Selanjutnya, reason. Nah, fungsinya ini menunjukkan alasan. Conjunction yang biasa dipakai adalah because, since, sama as. Contohnya ini, because it rained, we stay home. Selanjutnya, purpose. Nah, purpose ini fungsinya untuk menunjukkan tujuan. Conjunction yang biasa dipakai itu so that, in order that. Dan contohnya, I study so that I can pass. Selanjutnya, condition. Ini fungsinya untuk menunjukkan kondisi. Conjunction yang dipakai if sama unless. Contohnya, if you study, you will pass. Selanjutnya, contrast. Ini fungsinya untuk menunjukkan pertentangan. Conjunction yang dipakai biasanya although sama even though. Nah, contohnya, although he was tired, he worked. Selanjutnya, manner. Manner ini menunjukkan cara. Conjunction yang dipakai as if sama as though. Dan contohnya, he acts as if he knows everything. Selanjutnya, result. Nah, result ini fungsinya untuk menunjukkan hasil. Conjunction yang dipakai so that sama such that. Dan contohnya, he was so tired that he slept. Dan yang terakhir adalah comparison, atau fungsinya ini ditunjukkan untuk perbandingan. Conjunction yang dipakai adalah than sama as. Contohnya, she runs faster than I do. Lanjut ke subordinating conjunction. Jadi subordinating conjunction ini kata penghubung yang menghubungkan dependent clause dengan independent clause. Contohnya, because I was tired, I went to bed.
Nah, because ini subordinating-nya, subordinating conjunction-nya I was tired merupakan dependent clause, dan I want to bed adalah independent clause-nya. Contoh lainnya juga untuk time itu bisa pakai when, while, before, after, dan reason itu bisa pakai because, since, as. Condition itu bisa pakai if sama unless, dan contrast itu bisa pakai although, even though. Purpose bisa pakai so that. Place bisa where sama whenever, dan comparison itu bisa pakai as if sama as though. Ada posisi adverb clause. Nah, adverb clause ini biasanya ada di awal, di akhir, dan di tengah. Nah, contoh adverb clause yang berada di awal ini, because I was tired, I went to bed. Biasanya menggunakan koma karena adverbnya di depan, dan koma selanjutnya. Selanjutnya, kalau misalnya dia di akhir, contohnya I went to bed because I was tired. Nah, biasanya dia nggak menggunakan koma. Dan yang terakhir di tengah, contohnya my brother, although he was tired, continuing study. Jadi biasanya adverb clause-nya diapit sama 2 koma. Ada adverb clause dan adverb phrase. Nah, bedanya itu kalau adverb clause ini biasanya menggunakan subject dan verb, sedangkan adverb phrase tidak memiliki subject dan verb yang lengkap. Selain itu juga adverb clause ini menggunakan conjunction, dan adverb phrase ini sering menggunakan preposition. Contohnya adverb clause sendiri, because she was sick, she stay home. Sedangkan adverb phrase-nya because of her illness, he stay home. Nah, dalam penggunaan adverb clause sendiri biasanya ada kesalahan-kesalahan. Nah, ini biasanya umumnya kesalahannya adalah adverb clause itu berdiri sendiri, karena seperti penjelasan tadi, adverb clause tidak bisa berdiri sendiri. Kalau misalnya adverb clause berdiri sendiri itu berarti salah. Selanjutnya juga bisa jadi kesalahan penggunaan koma, atau because versus because of, dan although plus but itu juga merupakan kesalahan, dan if plus will itu juga sebuah kesalahan. Selanjutnya di bagian terakhir yaitu kesimpulan. Jadi adverb clause adalah dependent clause yang memiliki subject dan verb serta berfungsi memberikan keterangan pada main clause. Nah, adverb clause ini biasanya menggunakan subordinating conjunction seperti when, because, if, although, dan so that. Nah, adverb clause sendiri memiliki berbagai fungsi seperti menunjukkan waktu, tempat, alasan, tujuan, kondisi, pertentangan, cara, hasil, dan perbandingan. Adverb clause juga dapat diletakkan di awal, di tengah, ataupun di akhir kalimat. Dengan memahami strukturnya sendiri dan penggunaan adverb clause, kita dapat membuat kalimat bahasa Inggris jadi lebih jelas, lengkap, dan bervariasi. Demikian presentasi dari saya, penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.